sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Kopassus dan legenda pasukan hantu putih di Kongo. Korps Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat berusia 70 tahun. Sebagai sebuah pasukan khusus, Kopassus dituntut memiliki prajurit dengan kualifikasi tinggi. Mereka diberi tugas untuk melakukan operasi khusus, perang hutan, perang non-konvensional, kontra intelijen, pengintaian, serangan langsung, perang psikologi, hingga kontra terorisme. Kopassus yang didirikan pada tahun 1952 oleh Alex Evert Kaliwara dan Muhammad Ijon Jabi mulanya bernama Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Mereka mempunyai baret khas berwarna merah. Kopassus juga pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer di luar negeri. Salah satunya adalah saat diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga perdamaian di Kongo pada tahun 1962. Ketika itu, kondisi Kongo diliputi aksi kekerasan karena meletus pemberontakan. Akhirnya, Indonesia mengirimkan tim Kopassus sebagai kontingen Garuda 3 yang dipimpin oleh Letjen Kemal Idris untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Selama bertugas, kontingen Garuda 3 bermarkas di kawasan Albertville, Kongo. Supaya tugas berjalan lancar, pasukan Garuda 3 berbaur dengan warga setempat. Di sela-sela tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian, anggota Kopassus juga menjadi duta budaya dengan mengajarkan cara memasak makanan Indonesia. Cara itu pun membuat hubungan antara pasukan Garuda 3 dengan penduduk setempat sangat akrab. Selain itu, penduduk setempat merasa aman dengan pasukan Garuda 3 yang mengamankan daerah itu dari kelompok pemberontakan. Karena sudah terbina rasa percaya, maka penduduk setempat pun memberikan sejumlah informasi kepada pasukan Garuda 3. Salah satunya tentang potensi serangan dari gerombolan pemberontak. Prediksi itu pun terbukti. Pada suatu saat kelompok pemberontak menyerang markas pasukan Garuda 3. Penyerbuan terjadi pada tengah malam ini. Pasukan pemberontak yang menyerang markas pasukan Garuda 3 diperkirakan mencapai 2.000 orang. Sedangkan saat itu pasukan Garuda 3 yang berada di markas hanya 300 orang saja. Pasukan Garuda 3 memutuskan untuk bertahan. Sejumlah prajurit terluka dalam baku tembak itu. Serangan berakhir menjelang subuh. Pasukan Garuda 3 lantas menyiapkan strategi untuk melakukan serangan balik. Sebanyak 30 anggota Kopassus pun dipilih menjadi tim pendahulu serangan ke pihak pemberontak. Mereka mulai menyusuri wilayah menuju kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak. Mereka melakukan pergerakan dalam 3 kelompok dengan menyamar menjadi warga Kongo. Tubuh mereka dilumuri arang sambil membawa sayuran dan ternak kambing dan sapi. Setelah tiba di tepi sebuah danau saat matahari terbenam, pasukan Kopassus dalam regu itu beristirahat sambil menyusun strategi penyerangan. Cara pasukan Kopassus menaklukkan kelompok pemberontak cukup cerdas. Mereka menggunakan perang psikologi untuk membuat musuh gentar. Nah, operasi serangan digelar tepat pada tengah malam. Para pasukan Kopassus membungkus diri menggunakan kain putih dan menaiki sejumlah perahu berwarna hitam. Kain putih yang dikenakan para pasukan Kopassus berkibar terkena hembusan angin malam. Selain itu, mereka juga melumuri tubuh dengan bawang putih untuk menambah kesan agar. Ternyata, para pasukan Kopassus itu menyamar menjadi hantu untuk menundukkan pasukan pemberontak. Sebab para misili itu rupanya sangat percaya tahayul dan hal-hal bersifat gaib seperti hantu. Taktik itu pun yang digunakan oleh anggota Kopassus untuk menaklukkan para pemberontak. Hal itu terbukti saat anggota Kopassus yang menyamar menjadi hantu putih mendekat menerobos pintu masuk kamp pemberontak. Para milisi pun tak bisa berkutik karena ketakutan, sebab mengira melihat hantu. Padahal para pemberontak memiliki senjata lengkap. Pasukan Kopassus lantas menguasai markas pemberontak dalam 30 menit. Sekitar 3.000 pemberontak pun menyerah. Operasi jitu yang dilakukan oleh kontingen Garuda 3 membuat Panglima Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Kongo saat itu, Letjen KDB Nyeso. Dia pun berdecak kagum. Kisah keberhasilan 30 pasukan Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda 3 membuat warga Kongo kagum. Bahkan warga setempat menjuluki pasukan hantu putih ini dengan Les Spiritus. Nah, gimana nih sob? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas.